dengan NIM 2014070126. Baiklah, saya dari kelompok 10 mata kuliah PKN dasar atau MI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model dan strategi serta metode pembelajaran PKN SD atau MI. Strategi dalam pembelajaran PKN. Strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN yaitu suatu siasat atau kiat yang digunakan untuk memilih dan mengimplementasikan segala teori, pendekatan, teknik, metode, model, media, materi, dan sumber-sumber belajar dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang telah ditetapkan. Macam-macam strategi pembelajaran PKN. Pada dasarnya, tidak ada strategi pembelajaran yang dipandang paling baik, karena setiap strategi pembelajaran saling memiliki keunggulan masing-masing. Strategi pembelajaran yang dinyatakan baik dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tentu belum tentu baik dan tepat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lain. Itulah sebabnya seseorang pendidik diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memilih dan menerapkan sebagai strategi pembelajaran agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat memilih alternatif strategi yang dirasakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Berikut ini dikemukakan berbagai strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di MI. 1. Jigsaw. Strategi ini digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian. 2. Strategi reading guide atau membaca buku ajar. Strategi ini diterapkan jika waktu yang tersedia untuk membahas suatu materi sangat terbatas. 3. Informasi sort. Mencari informasi. Strategi ini dapat diterapkan pada materi yang padat, monoton, dan membosankan. 4. Critical incident. Pengalaman penting. Strategi ini pada umumnya digunakan untuk memulai pembelajaran. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk melibatkan peserta didik sejak awal dengan meminta peserta didik menggunakan pengalaman-pengalamannya. 5. Saying how it is. Melihat kejadian sebenarnya. Strategi ini dimaksudkan untuk memahami suatu kondisi tidak lazim yang terjadi atau dihadapi seseorang. Dengan strategi ini, peserta didik diminta untuk membayangkan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh orang yang mengalami kondisi tersebut. 6. Curah gagasan. Strategi ini merupakan langkah inventarisasi ide melalui curah pendapat tentang topik tertentu dengan bebas tanpa seleksi. 7. Diskusi kelompok kecil. Strategi ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama individu dan kelompok, kecakapan analitis dan kepekaan sosial serta tanggung jawab individu dalam suatu kelompok. 8. Adu argumen. Strategi ini untuk merangsang diskusi, membangun argumen dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai isu yang kompleks. 9. Debat aktif. Merupakan strategi yang dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, argumentatif, dan reflektif. 10. Role playing atau bermain peran. Tujuan utama dari penerapan strategi ini adalah untuk mengajarkan peserta didik bagaimana berempati. Selanjutnya, mengomentari poster atau gambar. Strategi ini bertujuan untuk memberi stimulasi dan meningkatkan kreativitas dan mendorong penghayatan peserta didik terhadap suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu peta konsep. Strategi ini menuntut daya kreativitas dan kemampuan tingkat analisis tinggi. Dalam pelaksanaan strategi ini, peserta didik diminta membuat sintesis atau diagram dari konsep-konsep utama yang saling berkaitan dengan memberikan tanda panah atau garis yang memiliki arti hubungan antar konsep tersebut. Strategi ini berasal dari psikologi kognitif, di mana perolehan pemahaman yang lebih baik dan mudah dengan cara mengaitkan atau menghubungkan suatu konsep dan konsep lainnya. Baiklah, mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani dengan nomor NIM 2014070127. Pada kesempatan kali ini Yani akan menjelaskan metode dalam pembelajaran PKN. Yang pertama adalah pengertian dari metode pembelajaran. Menurut Segala 2003 adalah metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh pendidik dalam mengolah suatu informasi yang berupa fakta, data, dan konsep pada proses pembelajaran yang mungkin terjadi dalam strategi. Dalam proses belajar mengajar, metode digunakan banyak sekali ragamnya. Ada bermacam-macam metode. Sebagai pendidik, hendaknya kita pandai dalam menggunakan atau memilih metode yang sesuai dengan materi dan kondisi dari peserta didik tersebut. Nah, ada beberapa macam metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran PKN. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah ini
menyajikan bahan ajar melalui penjelasan dan penuturan lisan oleh pendidik kepada peserta didik. Metode ini lebih tepat digunakan apabila bahan ajar banyak mengandung informasi yang baru dan memerlukan penjelasan dari pendidik. Nah, yang kedua adalah metode cerita. Nah, metode cerita ini merupakan salah satu cara untuk menanamkan suatu nilai kepada tokoh-tokoh tertentu melalui cerita rakyat, legenda, atau dongeng-dongeng tentang sejarah lokal. Metode ini lebih tepat digunakan dalam membantu penghayatan nilai-nilai moral serta sikap terhadap siswa tersebut. Nah, yang ketiga adalah metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini menyajikan bahan ajar melalui berbagai pertanyaan dari pendidik, terutama apabila dalam proses pembelajaran pendidik menggunakan teknik klarifikasi nilai. Oleh karena itu, pendidik dituntut untuk menguasai teknik-teknik bertanya. Nah, metode ini lebih tepat digunakan dalam pembelajaran yang menekankan keterlibatan peserta didik atau aktivitas peserta didik. Yang keempat adalah metode diskusi. Nah, metode diskusi ini digunakan untuk tujuan agar dalam proses pembelajaran itu terjadi komunikasi dari berbagai arah. Contohnya antara murid dan guru atau pendidik dengan peserta didik. Nah, yang selanjutnya adalah metode penugasan. Nah, metode penugasan ini yaitu adalah berusaha melatih peserta didik untuk melaksanakan tugas yang berdasarkan petunjuk langsung yang telah dipersiapkan oleh pendidik. Tujuan penggunaan metode ini adalah agar pendidik bisa memperoleh pengalaman secara langsung, nyata, dan bekerja secara mandiri dan jujur. Selanjutnya adalah metode permainan atau kompetensi. Nah, metode ini sangat menarik sekali bagi peserta didik dalam membangkitkan motivasi belajar, latihan mengambil keputusan, dan terutama dalam menciptakan suasana yang senang dalam belajar. Nah, dengan suasana yang senang, maka materi pembelajaran tersebut akan mudah diserap oleh peserta didik. Selanjutnya adalah metode simulasi. Metode simulasi ini menjelaskan bahwa kita menyajikan suatu informasi atau bahan ajar yang dilakukan secara langsung, yaitu melalui kegiatan praktek, yaitu tentang pelaksanaan nilai-nilai moral. Melalui metode ini, peserta didik bisa dibantu dalam memahami atau menghayati nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Nah, mungkin hanya itu penjelasan materi tentang metode pembelajaran PKN. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiatri Maulana Refni, NIM 2014070113. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang media dan alat pembelajaran PKN. Nah, untuk media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan juga perhatian. Nah, ada juga fungsi media, yaitu yang pertama sebagai alat bantu dalam pembelajaran, dan yang kedua yaitu sebagai sumber belajar. Dan juga ada macam-macam media. Yang pertama yaitu media grafis, yang kedua sketsa, yang ketiga diagram, yang keempat grafik, kelima kartun, dan juga poster.